Hai, aku Nike. Selamat datang di House 101. Kali ini aku ada di Memora House, perumahan dari Eastern Urban Capital yang ada di Tangerang Selatan. Untuk saat ini, aku akan membahas milestone yang didesain oleh Tamara Wibowo Architects. Rumah berukuran 125 meter persegi ini berdiri di atas lahan seluas 84 meter persegi. Terdiri dari 2 lantai dengan gaya modern yang simpel dan fungsional. Sebelum aku masuk dan ngobrol-ngobrol sama arsiteknya, subscribe dulu YouTube Living Loving Net. Sekarang kita masuk yuk. Halo, Halo, welcome. Yuk masuk-masuk. Ya, Nah, sekarang aku udah di dalam milestone bersama Mbak Tamara dari Tamara Wibowo Architects yang mendesain milestone at Memora House ini. Mbak Tamara, apa kabar? Baik. Mbak Tamara, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih lebih panjang tentang rumah ini, boleh nggak dijelaskan secara singkat dulu Tamara Wibowo Architects itu apa? Tamara Wibowo Architects adalah sebuah studio arsitektur dan interior ya in general in design yang base-nya di Semarang. Kita berdiri tahun 2015, sudah sekitar 10 tahun kita berkarya di Indonesia. Oke, biasanya proyek apa yang dikerjakan? Kebanyakan residential, mungkin karena proyek pertama saya itu residential, jadi build up portfolionya di residential projects gitu. Jadi tapi akhir-akhir ini juga kita ngerjain beberapa komersial juga sih. Oke, pada saat mendapat brief pertama dari Eastern Urban Capital untuk milestone ini, itu briefnya seperti apa sih Mbak? Jadi milestone ini kan rumah proyek kedua di Memora House ya. Oh oke. It's a development project yang didesain oleh Rafael Miranti, arsitek aslinya. Jadi dalam segi desain kita juga berusaha menyelaraskan terhadap desain Rafael Miranti itu sendiri dari fasadnya. Oke. Lalu secara brief sih cukup simple sebenarnya, yaitu menciptakan rumah di lahan 7x12 dengan program seperti misal 3+1 kamar, 3+1 kamar tidur, ruangan living yang besar, dan terutama konsep utama yang mereka pengen sampaikan itu adalah close to nature. Gimana caranya kita menciptakan rumah yang memiliki unsur-unsur nature di dalam rumahnya. Oke. Nah, ketika mendapatkan brief tersebut, dari Mbak Tamara meresponnya pengembangan konsepnya seperti apa untuk rumah ini? Seperti yang kita sering lakukan di proyek-proyek kita sendiri juga, kita selalu ingin mengintegrate nature ke dalam ruangan di dalam proyek apapun itu. Jadi itu sangat selaras dengan apa yang Eastern mau. Jadi kita menciptakan panoramic garden ini seperti yang bisa dilihat di sini, memanjang di samping dining room dan living room, dan juga itulah yang pertama kali dilihat pada saat masuk ke rumah. Nah, ngomongin soal luasan yang kompak ini, apa aja yang dilakukan sama Mbak Tamara untuk membuat rumah ini tuh lebih terasa spacious? Ya itu satu, pertama kita waktu pulang dari rumah atau misalnya udah kerja seharian gitu kan capek, jadi kita pengennya nyiptain suatu entry foyer sebagai ruang transisi antara teras dan living room gitu. Di situ kita juga langsung ngebuka memandang ke area outdoor ini, ke panoramic garden ini, sehingga rasanya lebih plong gitu ya. Terus juga peletakan di samping ini juga cukup strategis supaya ini bisa dinikmati di setiap titik di ruangan ini sendiri. Yang ketiga mungkin ya menambahkan void di atas living room dan dining room ini yang cukup lebar. Ada skala juga di atap sehingga cahaya yang masuk dari skala itu juga bisa masuk ke lantai 1. Jadi rasanya ya kita berusaha membuat compact space ini menjadi lebih spacious lah rasanya. Terasa banget sih Mbak. Aku penasaran deh Mbak sama area dapur itu. Boleh lihat ke sana? Yuk. Oke. Mbak,
kalau aku perhatiin rumah yang ini juga mirip dengan rumah-rumah di Cluster Memora House lain dalam artian menggunakan open plan layout ya, di mana dapur, meja makan sama ruang keluarga tuh bisa menyatu gitu. Pertimbangannya apa sih Mbak? Pastinya kalau nggak ada sekat, pastinya ruangan jadi lebih terasa luas. Satu, dan juga mungkin lebih intimate ya akhirnya, karena kita interaksi di dalam ruangan ini kayak semuanya bisa nyatu gitu. Oke. Nah, untuk pembagian ruangannya sendiri, untuk di lantai ini tuh selain tadi yang udah aku sebutkan, itu ada ruangan apa lagi? Jadi kalau dari depan ya kita ngomong entry foyer, lalu ada living room, dining room, kitchen, dan juga ada panoramic garden. Kita juga memanfaatkan space di bawah tangga, karena di sini ada tangga. Oh, yang ini ya? Yang ini. Ini kita ada powder room dan storage yang diakses dari powder room. Oh, oke. Jadi cukup strategis peletakannya, karena kalau nggak bisa diakses gitu. Terus kita juga ada laundry room di belakang, di balik dinding ini, sama ruang ART. Mbak, aku juga ngeliat nih rumah ini tuh ya tadi ya pas lagi pertama kali masuk tuh langsung terasa lega, langsung terasa terang gitu. Nah pas lihat ke atas tuh kayak voidnya cukup tinggi dan ada skylight juga. Nah itu tuh apa tuh pertimbangannya? Karena tuh lumayan jarang nih nemu rumah yang compact tapi skylightnya juga ada dan cukup tinggi Mbak. Jadi salah satu cara kita meluaskan rumah yang cukup compact ini, kita menambah void di area living dan dining ini yang seperti kalian lihat. Juga kenapa tinggi banget itu karena kita memang mengfitur bentuk atap yang memang bagian dari rumah ini. Terus di situ juga kita taruh skylight, jadi cahaya matahari masuk ke lantai 2 maupun akhirnya ke lantai 1 juga, seperti kayak kind of diffuse gitu ya. Karena ini kayak nyala semua gitu kan. Iya. Terus kedua juga supaya ada koneksi antara lantai 1 dan lantai 2 pastinya. Oke. Nah, Mbak, untuk rumah ini sendiri itu ditujukannya penghuninya itu siapa sih Mbak? Biasanya pasangan muda yang mungkin punya 1-2 anak gitu. Oh, oke. Karena kamarnya ada Tiga, ya, satu kamar utama dan 2 kamar anak iya, ya. Betul. Oke. Aku jadi penasaran nih, pengen lihat lantai 2. Yuk. Oke. Nah Mbak, kalau di lantai 2 ini pembagian ruangannya ada apa aja? Jadi di lantai 2 kita ada private rooms, yaitu master bedroom di depan. Terus ada 2 kamar anak di sini yang kita juga taruh kamar mandi anak di tengah-tengah 2 kamar anak itu sehingga mereka nyambung. Terus kita juga ada office station di sini. Nah, terus tadi kan pas kita naik tangga, aku juga lihat ada dry garden tuh. Dan memang sepertinya di rumah ini ada beberapa spot yang dijadiin dry garden. Nah, itu alasannya apa sih, Mbak? Ya, kita selalu ingin memasukkan nature ke dalam masing-masing ruangan, termasuk di experience waktu naik tangga juga. Terus sebenarnya ini cukup fungsional, yang ini dry gardennya, karena memang untuk akses maintenance utilitas. Jadi di sini kita naruh tangga juga di situ sehingga orangnya bisa naik ke rooftop untuk perbaikan toren lah atau apalah gitu. Oke, wah menarik ya. Jadi mudah juga ya untuk maintenance-nya. Ya, kita bisa step on the stairs, on the landing gitu, terus bisa keluar gitu.
Oke. Nah, kalau kamar utama nih Mbak, aku suka banget nih ngeliatnya karena kamar utamanya spacious dan yang bikin spacious tuh nggak cuman luasannya tapi juga plafonnya juga cukup tinggi tuh Mbak. Nah, apa tuh pertimbangannya? Ya kita di Master juga ngasih fitur atap ini juga, jadi menyesuaikan bentuk rumahnya. Jadinya juga plafonnya ikut miring dan tinggi gitu. Tujuannya memang satu, yaitu bikin ruangan jadi lebih luas aja rasanya. Oke. Nah, aku juga penasaran sama ruangan yang depan kita ini nih. Ini tuh tadi office station ya? Iya, office station. Oke, gimana tuh Mbak? Kok kayak ini tuh jarang sih di rumah-rumah yang compact, tapi selain ada kamar-kamar dan lain-lain, tapi juga ada fitur ruangan seperti ini. Jadi office station ini memang didedikasikan untuk penghuni untuk kerja. Karena kan kita tahu setelah COVID tuh memang ada opsi culture kerja yang cukup fleksibel, bisa kerja dari rumah gitu. Iya. Jadi ini office station ini memang perfect untuk itu gitu. Ah, oke. Nah, Mbak Tamara, aku dengar Mbak Tamara juga mendesain fasilitas umum di Milestone ini ya Mbak ya? Mm-mm. Nah, di fasilitas umumnya tuh ada apa aja? Kita ada mini library yang kita naikkan dari ground gitu, sehingga di bawahnya anak-anak tuh bisa main gitu. Oh gitu, kayak Ya. rumah panggung gitu Ya, maksudnya? kayak rumah panggung. Dan juga jogging track supaya lebih panjang aja sih, jadi kita nggak interrupt the ground gitu. Oke. In some sense ya untuk nambah kind of playful experience di dalamnya juga. Oke. Nah, jadi penasaran Mbak, pengen ke sana? Yuk, Oke. kita mampir ke sana. Mari kita ke sana. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak, apa sih pengalaman yang ingin Mbak Tamara hadirkan buat penghuni di rumah ini? Jadi karena rumahnya ini cukup kompak, ukurannya 120 meter persegi aja ya. Tapi kita ternyata bisa menghadirkan pengalaman-pengalaman ruang yang menarik. Tadi dari panoramic garden, dari void, dan skylight yang di lantai 2 juga gitu. Jadi ternyata dengan ukuran segini pun kita bisa terus berkreasi gitu. Iya ya, dan rumah juga tetap nyaman juga ya. Pastinya itu tujuannya, banyak cahaya, sirkulasi udara juga baik gitu di dalam rumah. Oke. Terima kasih banyak Mbak Tamara sudah. Oke, terima kasih juga Iya, sama-sama. seneng banget udah bisa diajak main ke Memora House, terutama di Milestone ini, bahkan ke Fasumnya juga. Sukses buat Oke, project berikutnya. Thank you. Terima kasih banyak teman-teman udah ikutan mengikuti House 101 kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.